kepada yang terhormat Bapak Basri Rase SP selaku Wali Kota Bontang, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Soeharto SSI selaku Kepala Dinas Kota Bontang, yang kami hormati Bapak Nan Ahmadi SPDED selaku Kepala Pusat PMK TKIPA Bandung, yang kami hormati Ibu Anggraini Kusuma Dewi MP selaku penanggung program guru penggerak, Bapak Ibu pengacara praktik, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas dan calon guru penggerak Kota Bontang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih berkumpul pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 dalam acara pembukaan Loka Karya Nol Angkatan 3 Kota Bontang. Demi kelancaran acara ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Solihin dari SMP YPTDP. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mudah-mudahan Loka Karya Nol ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya dan lancar dalam pelaksanaannya, sehingga Bapak Ibu guru sekalian, calon guru penggerak dan hadirin sekalian mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'ina wa dzurriyyatihi. Berikanlah kesehatan kepada pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada diri kami, keluarga kami ya Allah. Hindarkanlah wabah dari kami ya Allah, sehingga kami terselamatkan ya Allah. Kami hanya berlindung kepada Engkau ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita awali acara ini dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan melanjutkan dengan Mas Guru Penggerak. Hadirin dimohon untuk tetap bersempurna dan mendengarkan demi hikmah.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan pelaksanaan oleh penanggung jawab program guru bergerak. Kepada yang terhormat Ibu Andrayani Susumandi dipersilakan. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bantan, Pak Basitase, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bantan, Bapak Haji Ahmad Soeharto, yang kami hormati Bapak Kepala dan KPK IPA, Bapak Anang Kamali, yang kami hormati Bapak dan Ibu, tamu-tamu undangan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kota Bantan, juga kepala sekolah, kepala sekolah dan fasilitator JGP, dan yang terakhir kami banggakan seluruh pengajar praktik dan calon guru bergerak angkatan 3 Kota Bantan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan kita pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota, mohon izin kami laporkan bahwa kegiatan Lokakarya Perdana atau kita sebut juga Lokakarya 0 pagi ini merupakan kegiatan pendahuluan dalam penyelenggaraan pendidikan guru penggerak angkatan 3 yang akan dilaksanakan selama 9 bulan sampai dengan bulan Juni 2022 nanti, dan secara resmi akan dibuka oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi nanti insya Allah tanggal 12 Agustus tahun 2021. Bapak Wali Kota yang kami hormati, penyelenggaraan Lokakarya 0 atau Lokakarya Perdana ini terbagi dalam 2 sesi awal atau sesi pembukaan yang sedang kita laksanakan dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi pembelajaran inti. Sesi awal Lokakarya Perdana PKP Angkatan 3 pagi ini akan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bantan, perwakilan kepala sekolah dari setiap jenjang satuan pendidikan, perwakilan fasilitator, serta akan dihadiri juga oleh seluruh pengajar praktik dan calon guru bergerak di Kota Bantan. Sesi pembelajaran intinya nanti akan diikuti oleh seluruh calon guru bergerak bersama kepala sekolah masing-masing, dipandu oleh para pengajar praktik. Melalui aktivitas yang dilakukan, calon guru bergerak diharapkan pada sesi nanti akan dapat mengenal ekosistem belajar di PGP,
juga dapat menceritakan harapan dan kekhawatiran terkait program yang akan dilaksanakan, serta mampu mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi serta dukungan yang akan didapatkan. Dengan demikian, harapannya nanti di akhir kegiatan akan terbangun komitmen baik dari calon guru penggerak maupun dari kepala sekolah untuk nanti bersama-sama melaksanakan proses transformasi sekolah yang akan diinisiasi melalui program pendidikan guru penggerak. Demikian yang dapat kami laporkan, Bapak Wali Kota. Mohon berkenan Bapak Wali Kota nanti untuk berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami, Bapak berkenan hadir, dan ini akan menjadi catatan yang akan kami laporkan juga kepada pimpinan di Dirjen GTK. Ini menunjukkan betapa dukungan dari pemerintah daerah sudah dapat dilihat bahkan dari awal program ini berjalan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dan pengarahan Kepala Kabupaten Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Ahmad SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Salam sehat, selalu bahagia, bugar dan tetap produktif. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Kasih Kasih, Bapak Kasih Kasih, mohon maaf. Kemudian yang kita hormati Bapak Kadis, Bapak Soeharto, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan, yang kita hormati juga para kepala sekolah, ada 16 kepala sekolah yang ada di sini dari sekolah penggerak, dan yang kita hormati para pengajar praktek ada 5 orang, dan juga dari 25 orang calon guru penggerak. Calon guru penggerak ini tentu saja ini adalah pasukan Kopassusnya nanti Bapak Bupati dalam rangka meningkatkan ilmu pendidikan. Bapak Ibu semuanya, Bapak Bupati yang Bapak Wali Kota yang terhormat, saya ingin menyampaikan pertama, kenapa ada program yang sangat luar biasa, ada program sekolah penggerak dan guru penggerak. Semua namanya penggerak. Kita ingat bahwa tahun 1994 itu dimulai dengan ada pergerakan namanya pergerakan guru umum. Namanya pergerakan itu. Kemudian lanjutkan Syarikat Islam juga pergerakan, kemudian guru Muhammadiyah tahun 1912 juga pergerakan persyarikatan. Kemudian dilanjutkan juga berikutnya 1927 di Nahdlatul Ulama juga namanya pergerakan. Pergerakan itu melahirkan suatu hasil namanya Indonesia Merdeka. Nah, bahasa pergerakan ini ditarik kepada konteks pendidikan, yaitu untuk kepala sekolah dan guru. Bagaimana diharapkan nanti guru yang bergerak, sekolah yang bergerak itu melahirkan kemerdekaan. Maka Bapak Menteri meluncurkan namanya Merdeka Belajar. Prinsip Merdeka Belajar adalah mengambil sejarah tentang keberhasilan pergerakan Indonesia membebaskan dari jajahan, maka di dalam pendidikan sekolah penggerak diharapkan membebaskan kita dari belenggu keterbelakangan dan belenggu yang tidak berkualitas, sekaligus untuk memajukan dan membebaskan dari pendidikan yang selanjutnya akan berkualitas. Yang kedua kami sampaikan juga bahwa kata bergerak seperti baginya air. Air itu ada dua wujud, ada air diam dan air bergerak. Saya ingin mengandaikan bahwa guru itu ada seperti air yang bergerak atau air mengalir. Guru itu diharapkan. Siswa ada di dalam kolam. Kalau di dalam kolam itu airnya tidak bergerak, maka kita bayangkan akan banyak bibit penyakit, bahkan bibit penyakit untuk sekelilingnya, termasuk demam berdarah dan sebagainya. Maka kalau guru tidak bergerak, maka ikan-ikan di dalamnya pasti ikan-ikan yang berbagai penyakit bisa muncul. Dan ikannya pasti tidak sehat. Maka kami ungkapkan bahwa
guru yang bergerak itu seperti air yang mengalir, yang bergerak. Maka ikan-ikan di dalamnya adalah ikan-ikan yang banyak menyerap oksigen, ikan-ikan yang sehat. Sehingga dengan ada guru bergerak diharapkan anak-anak nanti anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, dan melahirkan anak yang berkualitas. Itulah prinsip-prinsip diharapkan ada gerakan. Oleh karena itu, kami berharap juga nanti di dalam gerakan ini, tentu saja guru-guru di kelas, kalau belajar, diharapkan nanti gurunya tidak duduk di satu sudut, tapi dia bergerak. Dan anak-anaknya juga akan bergerak. Kita bayangkan kalau ada anak di satu kelas, duduknya di belakang terus dari mulai SD, SMP, SMA, maka kita pastikan anak itu pintar, tapi mungkin tidak berani, tidak mempunyai kemampuan percaya diri yang tinggi. Oleh karena itu, mari kita menjadikan sekolah bergerak itu semuanya bergerak. Artinya gurunya bergerak, maka kalau bergerak, ikannya juga tidak mungkin diam. Artinya anak-anak tidak diam, maka anak-anak ini pasti ada. Bapak Wali Kota yang kami hormati, kami sampaikan berikutnya juga tentang pertemuan guru di tahun ini, Dewi, di slide di samping. Dari Pak Andi, tadi saya Pak Andi. Pak Andi, ada Pak Andi? Boleh. Sebentar ya. Slide-nya. Ditampilkan Pak Andi, slide-nya. Bapak Wali Kota yang kami hormati, bahwa kami juga ingin memberikan dukungan selain di program sekolah bergerak ini, juga dukungan program-program Pemkab TKI. Jadi ada berbagai program, kami ada dari masa terbuka, dan kami di Kelari ini ada seperti di restoran Padang, jadi makanannya banyak di situ. Jadi kita akan memberikan dukungan kepada terutama keluarga ini untuk konten terdepan. Insya Allah kita akan nanti Bu Dewi yang nanti di Dinas Pendidikan persilakan mengirimkan para calon master lainnya. Tidak akan support. Lanjut. Ya. Nah, saat ini pertumbuhan eksponensial guru bergerak bahwa di tahun awal ada 2020 itu ada 2.800, terus bergerak lagi angkatan 2, angkatan 3, dan selanjutnya nanti pada berikutnya, 2024 akan ada 405 lebih para guru penggerak. Oleh karena ini adalah para penggerak yang nanti akan menggerakkan yang lain. Jadi guru penggerak bukan hanya untuk dirinya, tapi akan terjadi resonansi kepada yang lainnya. Akan resonansi kepada siswa, resonansi kepada para guru yang lain. Jadi ini adalah pasukan yang luar biasa nanti diharapkan punya daya juang tinggi karena dibekali dengan kemampuan kepribadian sosial. Saat ini adalah guru bergerak ini lebih fokus kepada kemampuan kepribadian sosial. Kita ketahui sebelumnya program pendidikan sebelumnya lebih banyak kepada konten, kepada kemampuan profesional. Tapi saat ini lebih banyak didorong kepada kemampuan untuk kecerdasan emosional. Kita tahu bahwa guru-guru yang berhasil itu 74,71% itu ditemukan dengan kecerdasan emosional. Dan salah satunya adalah program bergerak lebih banyak ke arah situ. Lanjut lagi. Nah, sebaran calon guru bergerak kami sampaikan juga bahwa ada di Kalimantan yang di mana Pemkab bergerak sebagai wasit itu ada Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kaltara, dan khusus di Bontang saat ini ada 25 bagi guru bergerak nanti akan bergerak lagi. Tapi dengan diharapkan nanti semuanya semangat dan akan memberikan dampak, akan terjadi resonansi bergetarnya para hati guru yang lain akan menjadi tiga. Lanjut lagi. Nah, sebaran calon guru bergerak SD-nya ada 14, kemudian SMP-nya di sini ada 10 dan begitu di SMP. Lanjut lagi. Nah, ada di sini juga para
pekerja praktek ya. Jadi ada Ibu Murni, ada Ibu Anissa, Bu Jena sebagai koordinatornya dari SMKS Muhammad Bantang, Bu Kartin dan Mbak Bos. Ada 5 pelajar praktek. Lanjut lagi. Kemarin ke sana ngantar Peran dalam penyelenggaraan PGP, kami bahwa ini berada langsung di bawah dirjennya Dirjen GTK. Di antaranya tentu saja mempersiapkan pedoman, sosialisasi seleksi, pembekalan tim seleksi, kemudian koordinasi penyelenggaraan, penyiapan learning management system, dan kebijakan. Dan kami PMK, Bapak Wali Kota, bahwa kami bertugas sosialisasi, penyelenggaraan PGP, pemantauan operasi dan pelaporan. Selanjutnya Dinas Pendidikan di Bapak Suwanto tentang fasilitasi, rekomendasi dan presentasi PGP calon bergerak adalah terus pelajar praktik dan serta dorongan atas dukungan pada sektor pendidikan, pemantauan, pemberdayaan pasca PGP. Dan selanjutnya memberikan izin rekomendasi dukungan bagi pelajar praktik dan calon bekerja. Lanjut lagi. Nah, saat ini bahwa kita ingin mendorong pada output atau outcome, yaitu tentang apa sih yang dicapai di dalam Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ada 5 hal penting, 6 hal penting dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama tentu saja tentang di sini berakhlak mulia, kemudian kait juga kemandirian, gotong royong, kreatif, kemudian juga selalu berkolaborasi, bernalar kritis. Nah, ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Lanjut. Pada pendidikan penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran. Jadi ada sebagai instructional leadership. Ya, arahnya pada instructional leadership yang dapat mewujudkan Merdeka Belajar. Bagaimana guru mandiri, bagaimana berpihak pada murid. Saat ini selalu ada pertanyaan, apa yang paling penting di sekolah? Maka di sekolah, kepala sekolah, juga guru harus pastikan apa yang paling penting di sekolah. Apakah sarkelas? Apakah pembiayaan? Maka jawabannya ada murid. Apalagi yang penting di sekolah? Maka harus dijawab juga murid. Apalagi yang penting? Jawabannya murid. Baru keempat, apa yang penting? Boleh. Yang lainnya. Sehingga menandakan begitu pentingnya sebagaimana juga Rasulullah ketika bertanya apa yang perlu dihormati, yang wajib dihormati orang tua, maka jawabannya selalu kan adalah ibu itu Bapak. Jadi mindset kita saat ini di dalam guru penggerak yang paling penting adalah murid baru yang lainnya. Oleh karena itu, diharapkan ini terus dilakukan manajemen pembelajaran, inovasi dan sesuai dengan kode. Lanjut lagi. Nah, jadi Kemdikbud Ristek mendorong guru penggerak menjadi pemimpin pendidikan masa depan yang mewujudkan Pancasila dan terletak pada guru yang mempunyai kemampuan untuk secara leadership. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, saat ini bisa saja Pak Wali Kota bahwa di samping ini ada dukungan saja bagaimana calon guru penggerak dukungan dari pengawas. Bagaimana pengawas selalu memantau. Bagaimana pengawas selalu memberi ruang untuk terjadi perubahan keras. Lanjut tadi. Karena tadi saya guru penggerak di sini 70% belajar di tempat kerja dari komunitas praktik meliputi pemberian balik. Jadi lebih banyak pada umpan balik atau refleksi atau muhasabah, lebih banyak introspeksi, lebih banyak refleksi. 20% belajar dari rekan guru berbagi dan 10% bersama fasilitator dan pendamping. Ini maka di sini ada berbagi dan lebih banyak refleksi. Jadi kemampuan refleksi ini yang paling ditekankan. Para guru lebih banyak bermuhasabah tentang apa yang saya sampaikan enak dan sebagainya. Saya kira itu poin-poinnya. Dan modul-modulnya ada modul 1, modul 2, modul 3. Dan sini ada refleksi, selalu ada refleksi. Lanjut lagi. Nah, perjalanan guru penggerak ini itu ada beberapa tahapan dan tahapan ini sampai pada
kelulusan tahap seleksi tahap 2, kemudian seleksi tahap 1, dan kemudian lanjut lagi ke lokakarya. Lokakarya saat ini kita berada di lokakarya 0, kemudian kita lokakarya 1 dan sebagainya, terus sampai pada lokakarya yang berikutnya. Lanjut. Nah, di akhir nanti di sini ada lokakarya ke 6, 7, 8, 9. Lanjut. Saya kira demikian Pak Wali Kota yang kami sampaikan. Terima kasih yang dukungannya yang tak terindah, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kita berkolaborasi. Ini kolaborasi antar Kemdikbud dengan pemerintah daerah, dan kami sebagai PT siap untuk mengamankan, siap mendukung lebih banyak lagi dari yang seperti yang ada sekarang, dari berbagai, terutama kaitan dengan konten ke depan. Kami senang sekali bisa selanjutnya bisa berkolaborasi dan memberi kontribusi kehadiran Bapak Wali Kota di sini. Tentu kami tidak hanya biasa saja, tapi pasti kami juga akan memberikan perhatian karena Bapak Wali Kota memberikan perhatian luar biasa kepada pengembangan kompetensi guru-guru yang ada di kota. Kami harus lebih memberikan perhatian kepada Kota Batam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sampaikan pengarahan Bapak Wali Kota Batam yang sekaligus merupakan kegiatan yang Republik Kota Batam secara resmi. Pada yang terhormat Bapak Presiden POC Bukan Berhubung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Endang Ahmadi selaku Kepala P4TK IPA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Ibu Anggraini dan Ibu Irma. Yang saya hormati pula sahabat saya dari Dinas Provinsi Kalimantan Timur, ada yang mewakili, dan saya hormati pula sahabat saya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Batam, serta jajarannya. Yang sebanggakan dan dicintai Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengajar ataupun penggerak, serta para calon guru penggerak angkatan ketiga yang sebanggakan dan dicintai. Puji syukur atas Allah yang Maha Kuasa di pagi yang berbahagia ini. Patut kita syukuri atas segala nikmat dari Allah SWT yang Maha Kuasa, karena di tengah pandemi seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas dan bisa bersama-sama melaksanakan acara secara virtual tentang pembukaan lokakarya 0 atau lokakarya perdana, program guru penggerak angkatan ketiga di Kota Batam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Anang beserta jajarannya atas perhatian dan pembinaan kepada kami di Kota Batam. Tentu ini mudah-mudahan menjadi sebuah sinergi yang baik untuk hari ini dan yang akan datang. Terima kasih Pak Anang beserta jajarannya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para pengajar praktik dan para calon guru penggerak Kota Batam yang terpilih untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ketiga ini. Saya yakin dan percaya bahwa proses ini dapat diikuti secara sampai selesai, karena ternyata lama sekali 9 bulan.
Saya tanya Pak Harto, berapa lama ini Pak? Anda dia bilang 9 bulan Pak Wali, sama seperti orang mengandung katanya. 9 bulan. Nah, Pak Jenderal misalnya atau Pak Solihin, kalau tidak pernah merasakan Pak. Tapi kalau misalnya Ibu Sri Wahyuni atau siapa pasti merasakan 9 bulan. Termasuk Ibu Anggreni dan Ibu Irma mungkin merasakan 9 bulan. Nah, ini tentu tidak mudah dan penuh perjuangan Pak. Nah, tapi insya Allah berbagai dokumen administrasi dan pengalamannya, saya yakin insya Allah apalagi guru itu saya yakin percaya bahwa perjuangannya tak pernah mengenal lelah. Itu semangat guru. Dan semangat guru ini menginspirasi saya juga dalam rangka melakukan pergerakan-pergerakan. Atas nama pemerintah, sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Kepala PMPK IPA, Pak Anam beserta jajarannya, dan menyambut baik dengan program ini. Semoga terobosan program guru penggerak merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Melalui program pendidikan yang akan berlangsung selama 9 bulan ini, insya Allah akan terlahir guru-guru penggerak yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan ke arah kemajuan. Sebagaimana sampaikan tadi Pak Anam bahwa memang kalau kita kembali menghidupkan pemikiran-pemikiran Ki Dewantara di tahun 1904 dan semuanya mulai dari pergerakan sampai Indonesia Merdeka ini. Kebetulan saya juga ada Pak Ketua Serikat Islam di Bontang. Saya kebetulan juga saya orang pergerakan Pak, mulai dari awal. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga asli saya dari orang pergerakan. Saya bukan kontraktor Pak, saya juga bukan pengusaha, bukan juga saudagar. Tapi saya memang asli dari orang pergerakan dan diberi amanah oleh masyarakat Bontang, mulai dari jadi anggota DPRD, jadi wakil wali kota, dan alhamdulillah sekarang diberi amanah menjadi wali kota. Alhamdulillah. Saya percaya bahwa pergerakan itu sebenarnya sampai di mana bahwa banyak menimbulkan hal-hal yang sangat positif. Kita bisa sehat, kita bisa inovasi, kita bisa kreatif dan lain macam. Nah, ekosistem inilah pendidikan Indonesia sehingga melahirkan Merdeka Belajar. Nah, dan insya Allah saya yakin akan berpihak pada murid-murid. Apalagi orientasi utamanya setiap pendidik dan pemangku kepentingan untuk pendidikan Indonesia ini bahwa setiap pendidik itu haruslah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak dan tidak untuk minta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kami yakin percaya sampai makanya Pak saya katakan bahwa sedikit ada pergeseran moral dengan zaman sekarang ini. Saya dulu katakan Pak bahwa ketika saya dulu sekolah, saya takut sekali sama guru. Lewat depan rumahnya saja Pak, saya takut. Tapi sekarang ini murid terlalu berani terhadap guru. Kalau di dimarahin sama guru dia melawan. Bahkan berani melaporkan gurunya ke polisi. Nah, ini mungkin tantangan bagi kita ke depan semuanya. Kenapa? Karena menurut saya ada pergeseran nilai dan moral di sini. Mungkin Pancasila perlu dihidupkan kembali yang namanya pendidikan moral Pancasila, PMP. Mungkin nanti Pak Anam bisa memberikan masukan pada pendidikan, karena dulu kita diajari tentang pendidikan moral. Sekarang ini pendidikan moral di sekolah sangat kurang. Teknologi memang sangat penting Pak, tapi jauh lebih penting alat moral daripada anak kita sendiri. Bayangkan Pak sekarang ini kalau murid
baku tos dengan gurunya. Baku ces, tos, guru, berani manggil Pak. Kalau kita dulu melihat matanya saja, Pak guru, nggak berani kita. Jangan kasih bilang Pak, lihat depan rumahnya aja. Kalau ada guru kita dulu di sekolah di rumahnya, kita lihat belakang Pak. Sekarang malah guru, malah anak-anak malah panggil gurunya, Pak guru, tos dulu. Maka berani pegang-pegang roh gurunya segala macam. Nah ini saran saya Pak untuk ke depan supaya mungkin di pembelajaran berikutnya dimasukkan kurikulum kembali terkait masalah pendidikan moral. Entah apa namanya, silakan. Misalnya kami di Bontang, kebetulan salah satu visi misi saya adalah mewujudkan kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Hebat apanya? Hebat masyarakatnya, hebat kotanya, hebat pemerintahannya. Dan kenapa harus beradab? Supaya kita sebagai abdi negara ini rakyat adalah segalanya. Pelayanan harus ditingkatkan. Namun tentu dengan budaya kita sebagai orang timur yang selalu menghargai tata krama, menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah inilah saya memasukkan dalam visi misi saya ini di RPJMD tentang beradab itu, tentang moral dan semacam. Dalam kesempatan ini saya juga ingin berpesan, terutama bagi peserta, agar benar-benar tertib dalam mengikuti seluruh alur pelaksanaan. Tahapan-tahapan mulai tahap 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 tadi saya lihat disampaikan oleh Pak Anand. Terus hadir tepat waktu. Nah, ini juga salah satu kedisiplinan kita. Saya di Pemkot Kota selalu menyampaikan bahwa teman-teman semuanya ketika ada undangan rapat dan semacam, mohon minimal 5 menit sebelum acara dimulai supaya hadir di tempat. Kenapa? Karena ini juga bentuk kedisiplinan kita. Nah, tentu harapan kami juga mengikuti seluruh arahan dari panitia pelaksana tentang pelaksanaan lokakarya ini. Karena 9 bulan ini bukan waktu yang singkat tapi panjang sekali Pak. Saya kemarin ikuti aja Lemhanas hanya setengah bulan saja sudah pusing kepala. Apalagi 9 bulan Pak. Dan supaya kita betapa sabarnya itu guru mengikuti lokakarya ini. Alhamdulillah, tapi saya percaya memang guru-guru sabar-sabar semua. Guru ini biar di apa itu muridnya tetap sabar. Dan saya percaya bahwa guru tidak ada yang mau menjelekkan apalagi merusak anak-anaknya. Nah, semuanya dengan ikhlas tanpa pamrih kepada mengajar anaknya supaya semuanya berhasil menjadi orang yang berguna. Amin. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya juga berharap program ini bisa menghasilkan guru yang mampu mengajar dengan kreatif dan bisa menjadi pelatih serta membelajar bagi rekan sejawatnya. Bersedia membagikan ilmu dan praktik yang dimiliki untuk mengembangkan guru-guru yang lain. Sehingga harapan saya dan juga harapan kita semua, mudah-mudahan adanya program guru penggerak ini pendidikan di Kota Bontang ke depan bisa lebih hebat dan beradab. Amin. Pak Anand kebetulan salah satu program unggulan kami di Bontang ini, karena Bontang ini adalah daerah industri Pak, industri yang berbasis kimia kondensat dan lahan kami tidak begitu banyak, tidak ada lahan untuk pertanian, tidak ada lahan untuk perkebunan, maka andalan kami dan sumber daya alam. Kita hanya dari industri daerah pengolah yang tetap nanti akan habis. Maka faktor utama yang kami harus persiapkan adalah sumber daya manusia yang siap pakai, sumber daya manusia yang kreatif, sumber daya manusia yang punya semangat, rasa optimisme, yang punya kreativitas. Kalau mulai sejak awal, sejak dini, dari SD, SMP, SMA, punya semangat yang inovasi, sudah punya semangat yang kreatif, sudah punya semangat yang luar biasa yang diajarkan oleh guru-guru kita, insya Allah. Anak itu ke depan dimanapun berada,
pasti bisa menjalani ini secara baik. Amin. Sekira itu terima kasih sekali lagi pada Pak Anang atas kolaborasi sinergi. Saya selaku wali kota tentu akan mensupport kegiatan ini sampai selesai. Dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir, sehingga apa yang diharapkan tadi Pak Anang, insyaallah mudah-mudahan suatu saat nanti saya dengan Pak Harto atau siapapun, dengan guru-guru kita bisa bawa untuk jalan-jalan ke sana, melihat secara langsung di Bandung, sambil makan peyem Pak. Mudah-mudahan Pak ini dari Bu Irma bisa menyapin peyemnya nanti Pak. Siap, peyem. Yang lain. Apa saja katanya Pak Harto penyembuhan. Maaf. Ini untuk menambah imun hidup ini juga boleh santai tapi fokus. Karena sekarang ini cuma pandemi ini kemarin minggu kami dapat instruksi dari Bapak Presiden tentang pengendalian virus corona ini, disampaikan kepada kami semua bahwa virus corona ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir, bahkan diprediksi berdasarkan dari WHO Badan Dunia mengatakan bahwa akan muncul lagi varian baru ketiga yang jauh lebih ganas daripada varian Delta ini. Oleh karena itu dituntut kita semua untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Karena hanya dengan protokol kesehatan ini insya Allah kita bisa terhindar dari virus corona ini, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, kurangi mobilitas, dan jangan kumpul-kumpul. Terakhir jangan lupa bahagia. Itu. Di samping itu kita semua harus mengikuti arahan pemerintah untuk vaksin. Karena vaksin ini akan bisa menambah daya tahan tubuh. Bapak Ibu, sekiranya kita ini semua harus menjadi contoh bagi teman-teman yang lain untuk memberikan informasi yang baik agar masyarakat kita juga harus terhindar dari virus corona ini. Corona ini memang ada dan ada di sekitar kita semuanya. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita bisa terpapar virus corona itu. Tapi dengan kedisiplinan kita melalui protokol kesehatan, insya Allah kita bisa terjaga dan terhindar dari virus corona ini. Mudah-mudahan kita semua di sini akan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan sampai selesainya lokakarya ini. Demikian terima kasih yang saya sampaikan pada sahabat saya Pak Anang dan pada semuanya. Akhirnya dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka lokakarya 0 atau lokakarya pertama program guru penggerak angkatan ketiga ini saya nyatakan resmi dibuka. Demikian terima kasih. Semoga Allah SWT yang Maha Kuasa akan memberikan keberkahan, keselamatan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas motivasinya Bapak Wali Kota. Hadirin yang berbahagia, telah selesai seluruh rangkaian acara pembukaan lokakarya angkatan 3 Kota Balikpapan. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Fokus yang sudah menyempatkan hadir di gedung ini. Kepada seluruh calon penggerak, kami ucapkan selamat bekerja dan semoga Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan kegiatan dan waktu yang aman tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Izinkan kami Bapak Ibu, air lihat dan data dalam, air senang menghangatkan.
Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota, Bapak Kapus dan Kepala Dinas diperkenankan menjalankan malam ini. Terima kasih Ketua Wali Kota. Terima kasih Bapak. Pak Kadis. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Pak Wali. Ditunggu hadiratnya Pak Nan. Iya, siap. Jadi dipotong. Siap. Pernah ke Bontang juga dengan Pak Muhajir dulu. Jangan bawa Ibu Andrina sama Ibu Irma. Terima kasih. Bawa kita juga. Dari Bandung Pak sudah bawa peyem kurang Bandung. Iya Pak. Ini. Terima kasih Pak.